Assalamualaikum. Terima kasih ya, Mam, udah klik video ini. Nonton dulu videonya minimal 3 menit. Kemudian tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, tekan tombol like, komen, dan share ke media sosial yang teman-teman punya. Follow juga ya, Mam, IG aku supaya kita lebih akrab lagi. Ada di bawah layar. Jadi pagi ini aku sama teman aku mau swab, Mam. Jadi ceritanya kami ini tenaga kesehatan dan eh, sebelumnya itu ada kontak juga sama pasien reaktif COVID ya, Mam. Jadi pagi-pagi kami swab di puskesmas dekat tempat kami kerja gitu. Jadi aku kerja di klinik itu, Mam. Cuman di klinik ini kan layanan swasta ya, Mam. Jadi nggak menyediakan layanan swab. Dan ini swabnya di puskesmas. Jadi memang diarahkan untuk swab ke puskesmas gitu. Pulang dari kerja, tempat kerja, tadi cerita swab udah selesai ya, Mam. Jadi aku tinggal nunggu hasilnya aja, lebih kurang itu 2 sampai 3 hari. Mudah-mudahan non reaktif. Doain ya, Mam. Jadi ini udah sampai rumah, aku udah pulang dari tempat kerja, udah bersih-bersih semuanya, dan ini aku dapat rezeki sayur. Nih, ada cempoka atau rimbang sama bayam. Ini bayam yang besar-besar gitu ya, Mam. Bayam peti, bukan bayam cabut. Jadi ini aku simpan satu wadah aja karena memang belum mau aku masak. Ya udah aku petik-petikan aja si rimbangnya. Rimbang ini rasanya mirip-mirip terong, Mam. Jadi kayak cuman dia teksturnya lebih keras. Aku suka untuk lalapan gitu, makan pakai sambal dicocolin, pakai tempe goreng atau ikan asin goreng, luar biasa mantep banget, Mam. Atau dibuat sambal buruk juga enak. Jadi ini tinggal aku petik-petik aja semuanya, aku tempat di satu tempat supaya menghemat juga karena kulkas aku lagi full, kemarin selesai belanja mingguan gitu. Udah, setelah itu tinggal ditutup aja si tupperware-nya. Kemudian langsung aja disimpan ke dalam kulkas. Nih, jadi isinya tuh masih full tank. Tuh semangkanya juga baru dikupas tadi, baru dibelah. Masih ada separuh lagi dan aku simpan di dalam kulkas. Jadi ini dia full semua ya, Mam. Ini bumbu dasar merah, kemudian itu wafernya suami aku. Jadi kalau udah habis dibuka tuh suka diletakin di kulkas sama suami aku, katanya biar dingin. Jadi ini diletak di pintu aja tadi rimbang sama daun bayamnya karena memang udah nggak cukup lagi, kulkasnya udah full tank. Lanjut, setelah ngeberesin si rimbang tadi, ini aku mau masak. Ini ceritanya aku mau buat santan. Jadi ini dia, Mam. Kelapa parut aku simpan di freezer, kemudian mau aku siram pakai air panas supaya mencair gitu, Mam. Baru nanti aku blender. Jadi gini cara bikin santan ya, Mam. Jadi sambil nunggu si kelapanya ini mencair, ini aku kupas-kupas bawang dulu, bawang merah sama bawang putih, aku kasih cabai rawit. Jadi ceritanya aku mau masak sayur lodeh terong ungu. Kemarin aku lihat videonya siapa ya, Mam, lupa. Pokoknya video mamam gitu deh, mamam semua. Ini ada yang masak sayur lodeh terong pakai tahu gitu, tahunya digoreng dulu. Dan aku tuh kepengen, jadi ya udah aku buat aja sayur ini. Kebetulan bahan-bahannya ada. Cuman bedanya aku di sini nggak pakai tahu, aku pakai tempe karena suami aku sukanya pakai tempe. Sudah, ini bumbu-bumbu semuanya yang tadi aku potong, yang tadi aku kupas-kupasin. Tinggal aku ulek aja pakai tangan. Jadi ceritanya aku lagi rajin ngulek nih, Mam. Aku kasih tadi kemiri satu, udah aku cuci semuanya, baru aku ulek. Jadi ini aku pakai cabai rawit aja ya, Mam, gak pakai cabai merah supaya pedesnya itu nampol. Udah selesai ngulek cabai, itu cabainya udah halus ya, Mam. Anggap aja udah halus. Kalau udah capek tangannya artinya udah halus cabainya. Kemudian ini aku mau ngeblender cabai. Jadi mau ngeblender ini si kelapa parutnya. Jadi ceritanya
pakai blender yang kecil supaya blender yang besar nggak kotor, nggak susah nyuci, dan nggak bau bumbu. Jadi aku blender yang besar itu biasanya untuk buat jus gitu ya. Males banget aku untuk blender bumbu karena nanti aromanya itu udah nggak sedap lagi. Jadi ya udah nggak apa-apa, pakai blender yang kecil ini cukup. Sudah, setelah di blender tinggal disaring aja ini si kelapanya. Jadi kayak gini cara aku bikin santan ya mam. Nggak mungkin kan mau bikin gulai ke warung dulu beli kelapa nyicil-nyicil, aduh males banget ya mam. Jadi udah semuanya distokin aja di rumah. Kayak mana caranya supaya bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah santannya pun masih seger, nggak ada basi-basinya gitu mam. Jadi memang ini efektif banget untuk kita yang memang betul-betul males-males keluar rumah dan bekerja juga. Contohnya kayak aku ya mam, jadi kelapanya masih fresh gitu. Dan ini aku mau numis bumbu tadi yang udah kita giling. Ini aku lagi manaskan panci, jadi aku langsung aja di sini ngegorengnya. Jadi ini dikasih minyak sedikit aja. Kebetulan ini kualinya anti lengket. Ini aku suka banget pakai si Bolde yang super duper imut. Ini cocok banget kalau untuk masak-masak sup atau gulai untuk ya yang masih keluarga kecil lah ya mam ya, kayak aku sama suami aku gitu. Sudah, ini tinggal ditumis-tumis bumbunya sampai wanginya itu ke rumah PRT. Jadi ini super pedes karena memang pakai cabai rawit. Kalau misalnya teman-teman lebih suka pedes gila gitu, boleh ditambahin irisan cabai. Ditambahin irisan cabai-cabean. Jadi masak ini sesuai selera, sesuai lidah kita ya mam. Jadi nggak bisa patokannya harus A harus B, sementara kita seleranya di C. Setelah bumbunya itu matang, wangi, semerbak, kemudian lanjut dimasukin terong ungu, kemudian ini tempe yang udah aku potong-potong dadu kayak gini, dimasukin aja, cemplung-cemplungin semuanya, kemudian diaduk-aduk sampai rata. Jadi masaknya super simple tapi rasanya nampol banget. Aduh, dijatuh penggorengnya. Sudah, kemudian karena terlalu kering aku kasih sedikit air supaya nggak gosong masakannya. Kemudian diaduk-aduk lagi. Aku ini masak nggak pernah banyak ya mam, jadi masaknya tuh kayak sehari habis gitu, makan siang sama makan malam. Jadi nggak pernah sampai dipanas-panaskan karena aku kurang suka masakan yang dipanas-panaskan, kayak kurang seger gitu sih kalau menurut aku. Kecuali kalau misalnya kayak rendang atau dendeng yang masakan-masakan memang tahan lama, itu nggak apa-apa aku panaskan. Tapi kalau yang gulai-gulai kemudian sup ya yang beginian mah enggak ya mam. Udah, kemudian aku masukin ikan teri. Itu ikan terinya tadi aku udah cuci, masukin segenggam gitu supaya rasanya itu lebih nikmat. Ikan teri itu penikmat masakan ya mam. Jadi ini semuanya nggak ada yang aku goreng, langsung cemplung-cemplung aja supaya kurang juga minyaknya, karena nanti kan pakai santan itu udah mengandung kolesterol. Sudah itu aku pindahin ke sebelah sana masakan kita tadi. Ini lanjut aku mau bikin telur dadar. Jadi gitu aku kasih daun seledri, daun bawang aku potong-potong pakai gunting, kemudian kasih sedikit bumbu dasar merah supaya rasanya lebih nampol banget. Udah, kemudian tinggal dikasih sedikit garam. Itu si sayur lodehnya aku kasih garam juga supaya nggak iri, supaya terasa ya mam asinnya. Kemudian kasih sedikit gula sayur lodehnya supaya gurih dan manis-manis gitu kayak yang masak. Syailah. Udah, kemudian tinggal diaduk-aduk aja.
Dan setelah itu tinggal dimasukin santan yang udah kita bikin tadi. Nih, jadi santannya itu masih segar ya, Mam. Jadi memang betul-betul fresh karena nyimpannya pun di freezer. Udah, kemudian diaduk-aduk terus. Jadi kalau masak santan ini harus rajin-rajin ngaduk ya, Mam, supaya nggak pecah si santannya. Dan di sini aku minta pertolongan sama suami aku untuk ngaduk si sayur lodehnya karena aku nggak telaten banget untuk aduk mengaduk. Jadi yaudah, nggak apa-apa, minta tolong. Dan di sini aku lanjut ngerjain si telur dadar untuk suami aku karena aku lagi nggak pengen makan perteluran. Aku memang lagi nggak pengen aja, jadi aku masaknya satu aja gitu, Mam, untuk suami aku bener-bener makan pakai sayur lodeh bareng kerupuk aja udah, itu udah nampol banget rasanya. Udah, ini siapa ini namanya, Mam, si telur tinggal diaduk-aduk aja, dikocok-kocok sampai rata sama daun bawang sama bumbu-bumbu tadi. Kemudian ini si teflonnya tinggal aku kasih sedikit minyak aja supaya nggak lengket. Sebetulnya nggak pakai minyak pun nggak apa-apa, dia nggak bakalan lengket. Cuman lebih nikmatnya masak itu kalau ada bau-bau minyak gitu ya, Mam, jadi lebih nikmat. Kemudian aku tuang sedikit minyak dan aku rata-ratain aja tuh kayak gini. Udah, dipanaskan lagi sampai panas, baru deh ntar dimasukin telur ini tadi, telur dadarnya tuh. Jadi telur dadar tuh nikmat banget ya, Mam. Makan nggak perlu yang mewah-mewah, yang beginian aja udah nikmat banget. Sudah, tinggal dirata-ratain. Jadi masaknya sesuai selera, mau gosong mau enggak. Dan sayur lodehnya itu tunggu aja sampai mendidih. Setelah mendidih ntar tinggal diicip-icip, kurang garam tinggal tambah garam, kurang gurih tinggal tambahin gula, gitu-gitu aja deh, Mam, ya masaknya. Oke lah, Mam, ini aku tinggal menunggu sambil dibalik-balik. Rasanya udah panjang kali lebar aku cerita. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan video aku menebar kebaikan. Mudah-mudahan video aku bermanfaat dan menginspirasi Mam semuanya mau masak apa hari ini, karena bingung kadang ya, Mam, kalau ibu rumah tangga. Sekian dulu videonya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Assalamualaikum, bye bye.